wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Sidika, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Universitas Halu Oleh Kendari Angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Air Tanah di Sekitar TPA Tamangapa dengan Parameter Biologi yang ditulis oleh Farida Nur. Di awal pembahasan jurnal ini dibahas mengenai air tanah merupakan alternatif utama bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih dengan mudah, karena pembuatannya pun tergolong dengan mudah. Penggunaan air tanah dengan sarana sumur bor atau sumur gali dilakukan juga oleh penduduk di sekitar TPA. TPA atau tempat pembuangan akhir sampah merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak muncul di sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan, dan yang terakhir adalah pembuangan. TPA Tamangapa sendiri merupakan tempat pembuangan sampah utama bagi penduduk Kota Makassar yang menghasilkan 4.494,86 meter kubik per tahunnya. Masalah yang signifikan yang timbul di TPA adalah cairan lindi, di mana cairan lindi ini merupakan cairan yang dapat merembes ke permukaan air tanah atau air sungai, sehingga dapat menurunkan kualitas air permukaan, sungai, dan sumur penduduk. Pemeriksaan derajat pencemaran air secara mikrobiologi umumnya ditandai dengan kehadiran bakteri seperti total coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform sebagai suatu kelompok dicirikan sebagai bakteri yang berbentuk batang gram negatif, tidak memiliki spora, aerobik dan anaerobik fakultatif, yang memfermentasi glukosa sehingga menghasilkan asam dan garam dengan waktu 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Pencemaran akibat adanya bakteri total coliform dan fecal coliform di dalam tanah akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat seperti penyakit diare, gatal-gatal, dan alergi pada kulit. Di dalam jurnal ini juga dibahas mengenai metodologi. Metode teknik pengambilan sampel air tanah menggunakan teknik sampling, yaitu sampling kebetulan atau accidental sampling. Pengambilan sampel didasarkan pada kenyataan bahwa titik sampel yang diinginkan masih muncul di permukaan dan sumur masih digunakan. Dalam metodologi dibahas juga mengenai metode pengumpulan data. Dalam jurnal ini ada 4 metode pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama, observasi. Teknik observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau tempat penelitian dan pengambilan sampel. Yang kedua, wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, studi literatur. Teknik ini dilakukan untuk menambah referensi dan mendapatkan informasi tambahan. Yang keempat, dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang mendukung dalam penelitian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga dalam jurnal ini, yaitu alat dan bahan. Alat pertama yang dibutuhkan yaitu 10 botol kaca gelap. Untuk pengambilan 10 titik sampel air tanah membutuhkan 10 botol kaca gelap untuk menyimpan sampel yang akan diukur bakterinya. Yang kedua, cool box. Cool box di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan botol sampel. Yang ketiga, GPS. GPS di sini sebagai penentu titik koordinat lokasi sampling. Yang keempat, tali rapia. Tali rapia berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pengambilan sampel di sumur. Yang kelima, botol spiritus. Selanjutnya, alat tulis untuk mencatat hasil dari pengamatan. Selanjutnya, kamera sebagai alat dokumentasi. Dan yang terakhir adalah label untuk pemberian nama pada botol kaca. Kemudian, bahan yang digunakan di sini adalah alkohol untuk mensterilkan tangan. Kemudian, es batu untuk mengawetkan sampel air. Dan yang paling penting adalah sampel air tanah yang akan diteliti. Yang pertama, cara pengambilan sampel air tanah menggunakan sumur gali. Pertama, siapkan 10 buah botol kaca gelap yang tutupnya terbungkus dengan kertas aluminium. Volumenya paling sedikit 100 mm dan telah disterilkan dengan suhu 120 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Yang kedua, ikat botol dengan tali dan pasang pemberat di bagian dasar botol. Yang ketiga,
Buka pembungkus kertas di bagian mulut botol dan turunkan botol secara perlahan di dasar air. Yang keempat, tarik tali dan sambil digulung. Yang kelima, buang sebagian isi botol dengan volume mencapai 3/4 volume botol. 6. Bakar bagian mulut botol, kemudian botol ditutup kembali. 7. Beri label pada sampel yang ada di botol. Kedelapan, masukkan sampel ke dalam box pendingin dan dibawa ke laboratorium. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir di jurnal ini, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil pemeriksaan kualitas air sumur di sekitar TPA Tamangapa untuk parameter biologi dengan bakteri total coliform dan Vissel coliform, yaitu total coliform. Kualitas air tanah di sekitar TPA Tamangapa pada parameter total coliform didapat nilai total coliform terendah yaitu 460 mpn atau 100 ml dan nilai total coliform tertinggi yaitu 240 mpn atau 100 ml. Terdapat 8 sampel yang telah melampaui ambang batas maksimum yang diperbolehkan menurut kriteria mutu air kelas 1 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Terus selanjutnya Vissel coliform. Kualitas air tanah di sekitar TPA Tamangapa pada parameter Vissel coliform didapat nilai terendah yaitu 29 mpn per 100 ml dan nilai Vissel coliform tertinggi yaitu 115 mpn per 100 ml. Terdapat 3 sampel yang telah melampaui ambang batas maksimum yang diperbolehkan menurut kriteria mutu air kelas 1 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.